Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam yang terhormat Ibu Kusnul dan teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi kepegawaian dan komunikasi interpersonal. Oke, bersama saya Dila Siva Prantayuda, NIM 1811004 dan Dewi Irnawati, NIM 1861134. Enjoy. Oke, saya akan mulai dari wawancara kepegawaian yang efektif. Komunikasi di dalam perusahaan sama halnya dengan aliran darah di dalam tubuh kita. Jadi tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Semua itu demi tercapainya tujuan perusahaan. Nah, salah satu komunikasi yang saya maksud adalah komunikasi wawancara kepegawaian. Wawancara kepegawaian yang efektif adalah kita menunjuk seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, kemudian kita pantau kinerjanya, kemudian kita saling bertukar informasi, memberikan nasihat dan juga konseling. Saya akan menjelaskan tentang wawancara baku dan tidak baku. Ciri-ciri wawancara baku. 1. Terdiri dari seperangkat pertanyaan yang dipegang teguh pewawancara dan tidak boleh menyimpang dari pertanyaan itu. Yang kedua, wawancara mengungkapkan pertanyaan persis seperti yang ditulis. Ia tidak boleh mengubah urutan pertanyaan. Yang kedua, ciri-ciri wawancara tidak baku. 1. Memungkinkan pewawancara dan juga responden memperoleh keluasan. Wawancara boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua, wawancara boleh menambahi suatu pertanyaan yang telah dibangunkan dengan pertanyaan sendiri untuk memperjelas pertanyaan dan melayak, maksudnya itu intinya kayak lebih lengkap dari pertanyaan itu sendiri. Oke, saya akan melanjutkan bentuk-bentuk pertanyaan wawancara. Pertanyaan terbuka. Jadi si penanya ini mengharapkan untuk mendapatkan opini dari si yang ditanya ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini si penanya lebih berharap jawabannya itu lebih terarah, lebih fokus. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan terarah. Pertanyaan terarah ini biasanya si penanya menggiring pertanyaan menuju arah tertentu yang diinginkan maksudnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertanyaan netral. Nah, di mana pertanyaan netral ini si penanya tidak boleh membawa arah pertanyaan ini menuju arah tertentu itu tadi. Oke, saya akan menjelaskan materi yang terakhir itu tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, seperti partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Jadi, pelaku UMKM yang menjadi partner kita ini adalah penyedia bunga, tanaman bunga maksudnya. Jadi kalau teman-teman rumahnya pengen banyak bunga yang cantik-cantik, boleh hubungi kita. Nah, setelah kita banyak mengobrol dengan pelaku UMKM kita ini, partner kita ini, nah ternyata persoalannya adalah si partner kita ini belum begitu familiar dengan penjualan melalui media online, gitu loh. Nah, maka dengan adanya pandemi seperti ini, penjualan lumayan terpukul walaupun tidak mempengaruhi seluruhnya sih. Nah, tentu saja persoalan selanjutnya adalah masalah grow up, masalah tumbuh. Jadi partner kita ini membutuhkan dana gitu, pertambahan modal. Jadi solusi yang akan kita kerjakan apa, Wi? Nah, ini solusi yang akan kita beri itu kita akan bikin jaringan sosial media gitu seperti Facebook, Instagram, ya perlu kita buat YouTube juga. Bila perlu.
Dan ada juga kita memungkinkan juga dengan bantuan penambahan modal, karena kan modalnya yang kurang memungkinkan supaya tumbuh. bisa tumbuh usahanya. Oke, sudah ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.